Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan ya. Wah, terakhir kali aku bikin konten kapan ya? Kayaknya bulan lalu deh. Anyway, kali ini aku bakal ngejelasin mengenai kewirausahaan Islami menurut Al-Quran dan hadis. Wah, kalian pada kaget gak sih? Kok tiba-tiba gue belajar mengenai Al-Quran dan hadis? Kayak, pokoknya stay tune. Sebelum memulai menjelaskan mengenai kewirausahaan Islami menurut Al-Quran dan hadis, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan ucapan yang menyinggung beberapa pihak. Karena di sini saya baru belajar mengekspresikan diri saya melalui video. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. So, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Kewirausahaan itu apa sih? Kewirausahaan adalah mengejar peluang yang di luar sumber daya yang dikendalikan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya merupakan contoh besar dari kegiatan kewirausahaan dalam Islam. Ada banyak sekali muslim yang menjadi sukses dalam berwirausaha di dunia ini. Dan Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi pengusaha yang inovatif dan aktif. Sayangnya, banyak sekali umat manusia di dunia ini pada saat ini, pada zaman ini, mereka kehilangan kepercayaan diri mereka, karakter mereka, dan mereka kehilangan jiwa pengusaha mereka seiring berjalannya waktu. Menurut perspektif Barat mengenai kewirausahaan dalam Islam, menurut pandangan mereka, Islam itu penghalang dan penghambat untuk mereka mencapai kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Menurut pandangan mereka, bahwa para muslim itu sangat rendah pencapaian dan tidak memiliki rasa ingin berkembang dari individunya masing-masing. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu bersyukur kepada apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tidak menempatkan harta di atas segalanya. Sebab dalam Islam kita tahu yang ada yang namanya dunia dan akhirat. Oleh karena itu, menurut mereka, konsep Islam tidak memenuhi ambisi-ambisi yang mereka buat. Dalam agama Islam, kita diajarkan dan dikenalkan mengenai sikap dan perilaku positif dalam mencapai kesejahteraan dalam kegiatan kewirausahaan. Para umat muslim itu sendiri memiliki karakteristik dalam kegiatan kewirausahaan Islami menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, takwa sebagai kerangka. Apa sih takwa sebagai kerangka itu? Melalui ketetapan ini, seorang wirausahawan harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wirausahawan yang sukses adalah wirausahawan yang memiliki rasa takwa di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehebatan iman yang mereka peroleh dari keuntungan yang mereka dapat dari kegiatan berwirausaha itu sendiri. Keuntungan yang mereka peroleh bukan semata-mata hanya untuk mencapai kekayaan di dunia saja, tetapi untuk mengembangkan diri mereka dan mengamalkan semua yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan melalui para nabi-nabinya. Yang kedua, top prioritas adalah halal. Kenapa harus halal? Singkatnya begini, yang gampang dicerna adalah contohnya, ketika kita menemukan sebuah restoran tidak memiliki logo halal, otomatis itu akan menjadi pertanyaan besar bagi kita umat Islam. Seperti yang kita tahu, di dalam Islam kita tidak dibolehkan mengkonsumsi hal-hal yang haram. Nah, apabila kita menemukan restoran makan ataupun makanan karena yang berlogo halal di
agama kita itu bukan hanya mengenai makanan saja, tapi semua seperti kosmetik, obat-obatan, itu semua kita harus halal. Karena apabila ada salah satu produk yang kita beli atau kita konsumsi tidak terdapat logo halal, akan menjadi pertanyaan besar terhadap diri kita, apakah kita boleh mengkonsumsi produk tersebut atau tidak. Oleh karena itu, mengapa halal itu menjadi top prioritas? Yang ketiga, tidak berlebihan. Apa sih yang dimaksud tidak berlebihan? Contohnya seperti ini. Kita membangun sebuah usaha restoran. Kita harus menghemat berbagai bahan seperti minyak, bahan-bahan utama, air, dan sebagainya. Karena dari sisi kewirausahaan itu sendiri, ketika kita menghemat semua bahan-bahannya atau bahan dasar atau apapun dalam kegiatan wirausahaan, dan dalam Islam itu sendiri kita diajarkan untuk tidak berlaku boros dalam menikmati berkah yang kita dapati hidup kita. Yang keempat, ibadah kepada Allah adalah prioritas. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 67 yang berbunyi, "Dialah yang telah menjadikan bumi mudah diatur untukmu, maka jelajahilah kamu melalui traktatnya dan nikmatilah rezeki yang telah Dia berikan kepadamu. Tetapi hanya kepadanya lah kebangkitan." Kelima, mempraktikkan nilai moral yang tinggi. Maksudnya apa sih nilai moral yang tinggi itu? Garis besarnya itu kita dilarang untuk melakukan riba. Karena seperti kita tahu, riba itu hal yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak diajarkan dalam Islam untuk melakukan riba. Karena dalam riba itu banyak sekali yang dirugikan. Yang keenam, terpercaya. Transaksi ekonomi dalam kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan terdapat adanya pengusaha. Menurut Abu Sa'd bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang benar dan dapat dipercaya adalah bersama Nabi. Selain Nabi, ada juga orang-orang yang benar dan para syuhada. Terdapat pada buku At-Tirmizi. Bentuk kesejahteraan sosial dalam lingkungan Islam yaitu zakat. Seperti yang sudah kita tahu bahwa kita diwajibkan untuk melakukan zakat beberapa persen dari kegiatan kewirausahaan yang kita jalani selama ini. Berilmu ayat-ayat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW juga berkomitmen kepada pendidikan untuk memastikan pentingnya pengetahuan. Secara khusus, Nabi Muhammad SAW mendorong pengikutnya untuk memperoleh ilmu agama dan hukum. Yang kesembilan, peduli masyarakat dan lingkungan. Nabi Muhammad SAW mendorong para pengikutnya untuk berlaku adil terhadap seluruh jiwa yang ada di muka bumi ini, baik binatang, manusia, atau tumbuhan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita pentingnya peduli terhadap lingkungan, karena untuk mencapai kesejahteraan dalam lingkungan kita harus peduli satu sama lain. Dari semua karakteristik dan pembahasan yang saya bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara muslimpreneur dan konsep takwa adalah memberikan mereka kemampuan mengembangkan karakteristik mereka berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Karakteristik muslimpreneur merupakan modal penting untuk memperoleh prestasi yang tinggi dalam bidang kewirausahaan. Nah, sekian pembahasan mengenai kewirausahaan Islami menurut Al-Quran dan Hadis. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman punya saran, boleh dicantumkan di kolom komentar. And sampai bertemu di minggu depan. See you next time.